Filsafat psikologi dan pandangan hidup. Filsafat psikologi membahas hubungan antara pikiran, perilaku, dan pengalaman manusia. Ini melibatkan pertimbangan tentang sifat manusia, sumber pengetahuan, dan bagaimana kita memahami dan merespon dunia di sekitar kita. Beberapa pandangan hidup atau filosofi hidup dapat berkaitan dengan filsafat psikologi karena cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan kehidupan dapat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan filosofis tertentu. Berikut beberapa konsep dalam filsafat psikologi dan hubungannya dengan pandangan hidup. Yang pertama itu ada determinasi dan kebebasan berkeputusan. Determinasi adalah beberapa pandangan psikologis menyatakan bahwa perilaku manusia terikat oleh faktor-faktor tertentu seperti genetika atau lingkungan. Ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang sejauh mana kita memiliki kebebasan untuk membuat keputusan. Yang kedua ada kebebasan keputusan, yaitu pandangan hidup yang mencakup kebebasan pribadi untuk melihat dan membuat pilihan dan mengendalikan arah hidup dan dapat untuk berhubungan dengan keyakinan bahwa kita memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan pribadi. Oke, untuk yang kedua ini adalah strukturalisme dan fungsionalisme. Strukturalisme adalah pendekatan psikologis yang menekankan analisis, struktur pikiran, dan pengalaman manusia. Pandangan hidup yang cenderung mengejar pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar mungkin terkait dengan prinsip-prinsip strukturalisme. Yang kedua kita punya fungsionalisme yang mengutamakan studi fungsi-fungsi mental dan perilaku manusia. Pandangan hidup yang menekankan pentingnya mencari makna dan tujuan dalam hidup dapat mencerminkan elemen fungsionalisme. Yang ketiga kita punya behaviorisme dan kognitivisme. Oke, behaviorisme ini adalah filsafat hidup yang menekankan pentingnya pengalaman dan perilaku dapat terkait dengan pandangan dunia yang didasarkan pada observasi dan hasil konkret. Yang kedua itu ada kognitivisme, menyelidiki proses mental seperti pemikiran, ingatan, dan pemecahan masalah. Pandangan hidup yang menghargai pemahaman diri dan pertumbuhan pribadi mungkin mencerminkan elemen kognitivisme. Yang keempat kita punya humanistik. Jadi humanistik ini dia berupa teori. Jadi dari teori ini dia menekankan potensi individu untuk pertumbuhan, pemahaman diri, dan aktualisasi diri. Pandangan hidup yang menempatkan nilai pada pengembangan pribadi dan kesejahteraan mungkin memiliki kesamaan dengan pendekatan humanistik. Yang kelima kita punya psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini saya ambil satu teori ya dari teori Freudian yang mengeksplorasi peran alam bawah sadar dalam membentuk perilaku manusia. Pandangan hidup yang memperhitungkan pengaruh pengalaman masa lalu dan ketidaksadaran pada kepribadian bisa mencerminkan pemikiran psikoanalitis. Pentingnya untuk diingat bahwa pandangan hidup seseorang bisa sangat bervariasi dan kompleks. Orang sering mengadopsi elemen-elemen dari berbagai pandangan filosofis dan psikologisnya untuk membentuk pandangan hidup yang unik bagi mereka. Terima kasih.